Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isfatun Hasanah, NIM 20040107060. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester mata kuliah Fluid Computing di Prodi PJJ Informatika. Dengan dosen pembimbingnya atau dosen pengampunya adalah Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Di mata kuliah Fluid Computing ini, pada soal UAS-nya pada nomor 1 menjelaskan beberapa kata, yaitu Software as Service, Utility Computing, dan Integrated Network. Software as Service atau SaaS adalah sebuah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS ini juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Jadi, aplikasi cloud adalah penyimpanan di awan untuk menyimpan berbagai data dari perusahaan atau instansi atau apapun. Disebut juga dengan software as service. Yang kedua ada utility computing. Utility computing merupakan model penyediaan layanan di mana penyedia layanan membuat sumber daya komputasi dan manajemen infrastruktur tersedia bagi pelanggan sesuai kebutuhan dan membebani mereka untuk penggunaan khusus dan bukan tarif tetap. Jadi, utility computing adalah salah satu cloud juga yang memberikan layanan cloud kepada pelanggan dan pelanggan itu membayar sesuai penggunaan saja dan bukan tarif tetap setiap tahun atau setiap bulan atau bukan langganan tetap. Ini ada integrated network. Integrated network adalah penggabungan berbagai jaringan atau sistem komputer untuk beroperasi sebagai satu kesatuan terpadu. Jadi integrated network itu eh, seperti LAN ataupun WAN. Kemudian di nomor 2 ada menggambarkan skema hybrid cloud. Jadi skema hybrid cloud adalah gabungan antara dua cloud atau lebih, misalnya cloud publik dan juga cloud private. Kemudian hybrid cloud ini memungkinkan aplikasi dan data untuk bergerak secara fleksibel antara kedua lingkungan yang tinggal mempertahankan kontrol dan keamanan yang lebih besar terhadap data sensitif di cloud pribadi dan memanfaatkan fleksibilitas dan skalabilitas cloud publik untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang berubah-ubah, menyediakan koneksi yang terpadu dan aman antara cloud publik dan pribadi. Jadi hybrid cloud ini sudah pasti ada cloud publik. Jadi di hybrid cloud bisa jadi cloud publik digabungkan dengan cloud private atau cloud yang lain. Pada gambar di samping ada skema hybrid cloud, misalnya di sini ada sebuah instansi, misalnya adalah universitas. Jadi di universitas ini menggunakan private atau internal cloud untuk menyimpan data-data yang sensitif seperti data diri mahasiswa, kemudian nilai dan lain-lain. Lalu di universitas ini menggunakan eh, public cloud untuk menyimpan data-data aplikasi seperti pembelajaran jarak jauh dan juga sistem absensi dan lain-lain. Kemudian di nomor 3 ada 4 faktor pengaruh implementasi cloud computing. Yang pertama ada security, yaitu perlindungan data dan aplikasi yang disimpan dan diakses melalui infrastruktur cloud. Kemudian untuk mencapai faktor security ini harus memastikan cloud provider memiliki langkah keamanan data. Langkah keamanan data misalnya enkripsi dan juga kunci seperti kata sandi dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2 ada performance atau tingkat ketersediaan layanan sebuah cloud tersebut.
Jadi tingkat ketersediaan layanan dan kinerja sistem yang memadai. Yang ketiga ada government compliance, yaitu mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan terhadap regulasi yang berlaku terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan data seperti GDPR atau HAPAA. Yang keempat, finansial, yaitu perhitungan biaya berlangganan, layanan, migrasi, dan pengeluaran tambahan yang mungkin timbul. Jadi, sebelum mengimplementasikan cloud computing pada sebuah sistem, kita harus melihat dulu keamanan cloud tersebut, kemudian performanya seperti apa, lalu apakah dia mematuhi peraturannya atau tidak, dan biayanya apakah akan besar atau akan kecil atau akan cukup dengan biaya yang dianggarkan. Ini ada virtualisasi dan cloud computing. Ada kelebihan dari virtualisasi dan cloud computing yaitu pengurangan biaya investasi hardware, kemudahan backup dan recovery, kemudahan deployment, pengurangan panas, pengurangan biaya space, kemudahan maintenance dan pengelolaan, standarisasi hardware, kemudahan replacement. Kekurangannya, satu pusat masalah. Jadi jika server induk itu bermasalah, maka sistem di dalamnya juga tidak dapat digunakan. Yang kedua, harus memiliki spesifikasi hardware yang tinggi untuk server induk. Yang ketiga, satu pusat serangan. Jadi ketika server induk ini diserang, maka kemungkinan semuanya dapat diserang juga, bisa dibuka juga oleh seorang hacker. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam jawaban, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.